Oke, hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Bab 1 untuk PTS. Nah, bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran adalah mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Terus yang terakhir, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 8 Maret 1942, Jepang memenangi pertempuran melawan Belanda, sehingga Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang melalui perundingan di Kalijati, Subang. Ada ya, apa namanya? Kalau kalian lihat bukunya itu ada namanya, nama ininya. Aku coba bisa sambil dibuka ya. Untuk kalau ada sesuatu, aku mau pengen tambahin. Nah, perjanjian Kalijati yang membuat Indonesia ini berada di tangan Jepang. Terus di Kalijati, Subang, Tir Porten menandatangani penyerahan wilayah Hindia Belanda atau sekarang Indonesia kepada Jepang, kepada tentara Jepang tanpa syarat. Jadi ini ya, pada 11 Januari 1942 tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Terus 24 Januari 1942 Balikpapan kembali jatuh ke tangan Jepang menyusul. 29 Januari 1942 Pontianak dapat dikuasai. 3 Februari 1942 Samarinda dapat dikuasai. 10 Februari 1942 Banjarmasin dapat dikuasai. Pada 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan payung di Palembang dan berhasil menguasai kota itu hanya dalam 2 hari. Di Kalimantan dan Sumatera, Jepang menguasai ladang minyak. Jepang kemudian mulai bergerak ke Jawa, yang menjadi pusat kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten. Eretan Wotan di Jawa Barat, di Kragan di Jawa Tengah. Jadi yang pertama itu Jepang itu menguasai di sebelah utara. Jadi sebelah utara itu kan ada Kalimantan, Sumatera. Jadi dikuasai itu. Kan kalau kan Portugis. Kalau Portugis itu kan sebelah timur tuh, Sulawesi, terus Papua, Maluku. Nah, itu kan yang dikuasai kan Portugis yang menguasai sana. Terus Jepang itu menyerbu dulu dari sebelah utara, habis itu lama-kelamaan ke selatan, yaitu ke Jawa. Terus pada 1 Maret 1942, ke-16, harusnya ini kayaknya, emang Maret ya, mendarat di Teluk ini sudah ya. Terus ini tentara Jepang. Terus 1 Maret 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI sebagai janji kemerdekaan Indonesia dari Jepang dengan KRT Rajiman Widya-Diningrat sebagai ketua. Aku tambahkan ya. Jepang itu Jepang. Iya betul. Jepang itu memiliki memiliki tunggu ada yang telepon nih. Tunggu ya, aku angkat telepon dulu. Halo Rak, halo. Maaf, tadi ada temanku telepon. Terus itu 1 Maret, jadi ya Jepang itu memiliki semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kalian baca-baca juga ya yang di buku, jangan terlalu terpacu dengan yang ada di materi ini. Terus
kan ini kan BPUPKI. BPUPKI itu nama Jepangnya itu Dokuritsu Jun mana ya? Nama Jepangnya BPUPKI. Soalnya takut kayaknya sih pasti keluar itu nama Jepangnya BPUPKI. Mana ya? Dokuritsu no Jun Bilinkai. Kalau nggak salah BPUPKI itu namanya bukan itu PPKI. Tuh mana sih nih? Tunggu sabar. Kan bisa sambil oh ya. Dokuritsu Junbi Chosakai kalau BPUPKI itu nama Jepangnya ya. Terus sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. KRT Rajiman Wadjadiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota menyampaikan pendapatnya tentang perumusan dasar negara. Sejarah perumusan ini. Sidang BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Jadi sidang pertama BPUPKI itu membahas tentang dasar negara. Ini pidato Muhammad Yamin ya. Jadi Muhammad Yamin ini dapat giliran pertama untuk menyampaikan menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara. Rumusan-rumusannya. Di situ menurut Muhammad Yamin ada 5 unsur yang akan menjadi dasar negara merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pri kebangsaan, terus pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan. Jadi kalau Muhammad Yamin itu pakai pri. Jadi kalau Muhammad Yamin itu pri. Sama ini ya, fun fact. Sebenarnya itu pertama itu mau dilaksanakan tanggal 28 Mei 1945. Namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya. Sebenarnya mau dimulainya tuh tanggal 28, cuman malah karena kalau nggak salah tanggal 28 itu apa ya? Aku pernah ini tanya sama Pak Warisno, jadinya diundur jadi tanggal 29. Mulainya harusnya tanggal 28. Di situ pidato MR Supomo, bukan ini Mister, bukan. Ini bukan. Terus kalau umpamanya menurut Supomo terdiri dari 5 unsur dasar yang melandasi negara yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Kalau umpamanya iya sih. Ini menurut Supomo ya. Iya, ini menurut Supomo. Habis itu ini menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Jadinya Muhammad Yamin tanggal 29, terus Supomo tanggal 30, Soekarno tanggal 1 Juni. Menurut Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan negara yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sidang BPUPKI, tunggu. Tapi kok kalau di buku beda ya? Sama. Iya, sama aja. Maaf. Terus pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 yang menghasilkan rancangan piagam Jakarta. Jadi panitia 9 itu panitia apa? Panitia 9 itu yang untuk ini merumuskan dasar negara. Rumusan dasar negara atau Pancasila dapat dikemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa untuk sidang berikutnya. Untuk mengenang pidato
Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai Hari Pahlawan, Hari lahir Pancasila. Jadi Piagam Jakarta. Jadinya dari Piagam Jakarta itu, jadi BPUPK itu membentuk panitia kecil pada akhir sidang pertama. Tugasnya untuk tugasnya adalah mengumpulkan usulan para anggota. Soekarno menjadi pemimpin panitia kecil itu atau panitia 9. Jadinya ada Soekarno, habis itu Muhammad Hatta sebagai wakil, habis itu Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, KH Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kosno, Joko Sojoso, terus H. Agus Salim, A. Maramis. Terus pada tanggal 22 Juni 1945 pada malam hari, Panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Penggagasan Timur nomor 56, Jakarta. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Mereka itu melakukan rapat itu tanggal 22 Juni. Dan Piagam Jakarta Rumusan Dasar Negara adalah sebagai berikut. Jadi hasil Piagam Jakarta itu ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang pertama ya, Piagam Jakarta. Di situ kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan pembukaan hukum dasar kemudian menjadi naskah, bunyinya memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Adapun bunyi adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat di buku sendiri ya. Selain dasar itu, Indonesia dalam Piagam Jakarta terdapat semangat perjuangan. Nanti Piagam Jakarta itu nanti jadi Undang-Undang Dasar. Kan coba kalian dengar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Sama kan, cuma bedanya itu cuma di kan Pancasila atau habis itu kalau umpamanya dulu itu masih dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, nanti ditentang tuh sama orang timur sana, maksud itu orang Sulawesi, orang Papua sana, soalnya kan dulu kan bekas jajahannya Portugis, jadinya kan mereka kan bawa kalau bangsa Eropa itu bawa ini mereka punya semboyan gitu 3G, gold, glory, sama gospel. Gospel itu kitab suci dalam bahasa Indonesia. Mereka bawa agamanya mereka ke Indonesia. Ditentang nanti. Oke. Terus kita lanjut ya. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI 2 dilakukan. Saat sidang BPUPKI dilakukan. Jadi mereka itu Panitia 9 itu selanjutnya BPUPKI membentuk 3 kepanitiaan. Dibentuk lagi tuh dasar, habis itu ada panitia hukum dasar, panitia ekonomi, dan panitia bela negara. Soekarno mengetuai lagi panitia hukum dasar. Tugasnya membahas rancangan undang-undang dasar. Soekarno kemudian menyampaikan hasil kerja panitia hukum dasar pada 14 Juli 1945. Yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kalian bisa lihat ya itu di buku. Terus pada sidang BPUPKI kedua. Tunggu sabar, kita jangan kesini lagi dulu. Kalian bisa lihat buku ya. Di situ penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terus posisi Jepang dalam perang Asia Pasifik semakin memburuk sehingga kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu hari saja. Hal ini membuka jalan Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Jadinya pas tanggal 7 Agustus itu Jepang itu terancam kalah. Jepang itu langsung segera bikin PPKI.
Nih, pada 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya BPPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau The Kriegsdienstbilligkeit. Jadinya pada 7 Agustus setelah menyelesaikan tugasnya PPKI dibubarkan dan digantikan PPKI atau The Kriegsdienstbilligkeit. Pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Wadidiningrat berangkat menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Kayaknya ini Vietnam juga jajahan Jepang deh. Soalnya ada Terauchi, biasanya nama orang Jepang. Tujuannya untuk keperluan membentuk PPKI. Hasil pertemuan tersebut adalah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Selain itu, Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 termasuk ketua dan wakil ketua. Jadi ada 21 orang ya PPKI. Akan tetapi ditambah kembali dengan orang tanpa sepengetahuan Jepang. Jadinya apa ya? Member gelap, anggota gelap. Jadinya tanpa pengetahuan Jepang masukin tuh 6 orang, berarti 27. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Kalau BPPKI kan ada orang Jepangnya. Kalau PPKI semuanya orang Indonesia. Pada akhirnya Jepang menyatakan kekalahan pada sekutu ya, ini nih. Nah, nih Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah dua kotanya dijatuhi bom atom. Kotanya itu Nagasaki dan Hiroshima. Kalau umpamanya Hiroshima itu tanggal 6 Agustus, kalau umpamanya Nagasaki itu tanggal 9 Agustus. Tahu-tahu keluar jadi diingat-ingat ya. Setelah dua insiden bom atom itu tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, habis itu Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Oke, aku lanjutkan ya. Sejarah habis itu kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Jadi golongan muda itu dapat berita tuh. Kalau umpamanya Jepang itu kalah. Tapi ada pertentangan nih. Golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi melalui PPKI tanggal 24 Agustus nanti. Akibatnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Ini penting ya. Jadi 16 Agustus itu terjadi Rengas Dengklok. Nah, ini masih ku tambahin ya. Kalian bisa buka di bukunya. 16 Agustus akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi dilakukan keesokan harinya. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Menjelang proklamasi, Muhammad Hatta menerima bahwa ada keberatan dari para tokoh dari timur Indonesia. Nah, ini yang aku bilang tadi itu, bahwa ada keberatan dari para tokoh dari timur Indonesia terhadap bagian dari kalimat Piagam Jakarta. Maaf ya kalau agak berisik. Kalimat tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Habis itu karena ada pertentangan dari tokoh timur, habis itu Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo dan KH Wahid Hashim, MR Mister ini nggak tahu deh, MR Kasman Singodimejo dan Mister ini kayaknya Mister deh, MR. Cuman aku nggak ngomong Mister, cuman ngeri salah. Terus dan Teuku Muhammad Hasan mendapatkan suatu rapat pendahuluan sebelum dimulainya sidang PPKI. Hasilnya tercapai kesepakatan yang mengganti bunyi kalimat tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi sikap toleransi. Jadi PPKI kemudian menggelar sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari perubahan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam
sidang tersebut. Hasil sidang ini kemudian mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusannya tersebut ada di dalam UUD 1945 alinea keempat. Jadi cuman berubahnya tuh ya itu pas di ketuhanan, melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Cuman berubahnya di situ aja. Selain itu nggak berubah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya sama, cuman bedanya itu di sila pertama. Nah ini ya, menyelenggarakan sidang. Salah satu hasil sidang itu mengesahkan. Jadi ya, pada tanggal 18 Agustus itu PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidangnya itu yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Terus Pancasila sebagai dasar, aku tambahkan dulu ya. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menjadi kesepakatan nasional atau konsensus. Kedudukannya tersebut diperkuat dengan ketetapan MPR nomor, bisa dibaca sendiri kalau mau. Semuanya pakai angka Romawi. Coba ya aku baca. 1061 berarti 1061 kayaknya. Cuman aku nggak baca. Tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor, bisa baca sendiri, tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut yaitu Pancasila sebagai dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Yang lebih tepatnya di alinea keempat adalah sebagaimana dimaksud dengan pembukaan UUD 1945. Adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Terus kita masuk ya, komitmen para pendiri bangsa dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Juga bisa arti komitmen itu terkadang disamakan dengan janji oleh banyak orang. Komitmen lebih dari sekedar janji. Komitmen dilandasi dengan sikap dan tanggung jawab untuk melaksanakan janji yang telah dibuat. Komitmen akan tercermin dalam tindakan kita, dalam kemampuan dan kemauan dalam menyelaraskan sikap dan tujuan yang didambakan. Terus dalam Kamus Bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Kontrak seorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadinya kepentingan bangsa itu orang dulu itu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Jadi komitmen untuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya, tujuannya agar dapat dijadikan landasan berdirinya pemerintah negara Indonesia merdeka. Adapun nilai-nilai komitmen para pendiri yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Semangat persatuan dan kesatuan nasionalisme. Rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Pantang menyerah, aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ini mau aku kayaknya bikin 2 part ya. Udah, habis itu mengedepankan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat. Perbedaan era atau waktu menuntut bangsa Indonesia memiliki komitmen bangsa yang berbeda. Saat ini Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Seorang pelajar belajar dengan tekun dan giat, seorang politisi
berjuang untuk kepentingan rakyat dengan jujur, atau guru mendidik murid di sekolah merupakan wujud komitmen. Komitmen kebangsaan dewasa ini dapat diwujudkan melalui peran serta dalam berbagai bidang. Kayak ada yang bidang ekonomi, terus ada yang bidang apa ya, terus ada yang bidang jasa, begitu. Terus setiap bangsa besar memiliki cita-cita luhur yang ingin dicapai dalam mengisi kemerdekaan. Menyadari generasi muda menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi bapak bangsa kita Soekarno-Hatta pernah berkata, ingat-ingat kata ini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Mungkin aja ini keluar, cuman diingat-ingat aja. Memang harus diingat-ingat sebagai apa ya? Jadi pemuda itu sebagai apa ya? Harapan bangsa, penerus bangsa. Ungkapan tersebut digambarkan keyakinan sang proklamator terhadap potensi generasi muda. Hal tersebut terbukti karena pada saat ini banyak generasi muda yang berhasil mengharumkan nama Indonesia, nama bangsa. Mereka mengharumkan nama bangsa melalui berbagai prestasi di bidang diantaranya pendidikan, olahraga, dan teknologi. Para pendiri negara telah meletakkan fondasi yang kokoh sebagai dasar perjuangan kepentingan bangsa dan negara. Sekarang saatnya kita bersatu padu memperteguh komitmen para pendiri bangsa dengan menyingkirkan perbedaan demi terciptanya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Terus kita lanjut ya ke komitmen ini. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri yang terkandung di Pancasila. Komitmen para ini masih sama. Saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih pada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Ini udah beda ya. Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Jadi semangat itu menjadi penunjang dalam sebuah kegiatan dapat terlaksana atau tidak. Kalian nggak semangat nggak akan menjadi, umpamanya nih, kalian hari ini nggak semangat sekolahnya, kalian nggak akan dapat ilmu itu. Soalnya kalian kan nggak niat sekolahnya. Terus semangat merupakan hasrat, gairah, dan kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan segala daya dan upaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Para pendiri negara merupakan contoh-contoh orang yang memiliki semangat yang kuat. Para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila dengan dasar selalu menjunjung semangat kebangsaan. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa tersebut, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang ini. Terus kita masuk ke nilai semangat nasionalisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Jadi nasionalisme adalah bentuk patriotisme. Nasionalisme pertama kali dikembangkan di Eropa pada sekitar abad ke-18. Akhirnya paham ini kemudian diikuti dengan terbentuknya negara-negara nasional atau negara kebangsaan. Paham ini kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, terutama negara-negara jajahan yang dikuasai oleh Eropa. Jadi negara-negara Eropa itu apa ya? Mereka itu kayak ngajarin tentang nasionalisme. Hal ini terjadi karena pada umumnya negara-negara penjajah melakukan penindasan terhadap rakyat yang dijajah. Bangsa-bangsa yang terjajah mulai sadar akan harga dirinya suatu negara dan suatu bangsa. Jadinya karena tertindas, jadinya punya kesadaran lah. Karena mereka sudah menindas harga diri, jadi memiliki sikap nasionalisme. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari dua kata, yaitu nasional dan isme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa.
Adapun isme adalah menandakan paham, pandangan, ajaran atau kepercayaan. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai ikatan antar manusia yang didasarkan atas ikatan kekeluargaan, kesukuan, dan klan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, nasionalisme adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Akibatnya, kelompok bangsa tersebut dapat merasakan adanya kesetiaan mendalam. Jadi, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Dalam makna persatuan dan kesatuan, nasionalisme merupakan sebuah kesadaran keanggotaan di suatu bangsa. Kesadaran keanggotaan tersebut secara aktual dan potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu nasional dalam arti sempit dan nasional dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan atau rasa cinta tanah air terhadap bangsa yang sangat tinggi atau berlebihan. Perasaan tersebut menimbulkan persamaan memandang rendah negara lain. Jadi kita boleh cinta tanah air tinggi, cuman kita itu nggak boleh merendahkan negara lain atau bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit ini dikenal sebagai Chauvinisme. Chauvinisme pernah dianut oleh 3 negara yang tergabung oleh blok poros. Yang pertama pada Perang Dunia Kedua dari 1939 sampai 1945, yakni Italia oleh Mussolini, habis itu Jepang Kaisar Hirohito, dan Jerman Adolf Hitler. Terus nasionalisme dalam arti luas bersifat positif karena mengandung makna perasaan cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti luas tetap dihormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari kebangsaan. Dalam arti luas mengandung prinsip antara lain kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan demokrasi dan atau demokratis. Nilai-nilai yang ada dalam prinsip tersebut antara lain berikut. Prinsip kebersamaan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terus prinsip persatuan dan kesatuan. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan. Setiap warga negara mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan. Guna menegakkan prinsip kesatuan dan persatuan, setiap warga negara harus mengedepankan beberapa sikap antara lain kesetiaan kawan sosial dan berkeadilan sosial. Prinsip demokrasi memandang bahwa setiap negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, secara khusus, seorang nasionalis pasti membenci penjajahan dan perbudakan, serta menempatkan kesetiaan tertinggi pada bangsa dan negara sendiri. Terus yang kedua, patriotisme. Patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Jadi ini ya bukan parodi sih. Apa ya? Tahu kan Jenderal Sudirman, kan ini kan Jenderal Sudirman. Dulu itu Jenderal Sudirman itu karena ada penyakit apa jadinya lumpuh, tapi dia tetap berjuang tuh di medan perang. Terus kata patrias ini kayaknya aku bikin 2 part ya. Oke. Ini udah less than 1 minute.